Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjut materi mengenai larutan penyangga. Apa aja yang kita pelajari di larutan penyangga? Pengertiannya, komponen larutan penyangga, perhitungan pH-nya. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian larutan penyangga. Ketika kita bahas mengenai larutan penyangga, ya, kita tahu bahwa setiap hari kita mengonsumsi berbagai jenis makanan dan minuman dengan rasa yang bervariatif. Rasanya bervariatif. Semua makanan dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, lalu gimana caranya? Di mana dalam tubuh itu ada darah? Ya, di mana darah itu mengandung darah itu memiliki pH kurang lebih sekitar 6-7. Gimana caranya agar tubuh bisa mempertahankan pH? Sementara kita memasukkan berbagai jenis zat, berbagai jenis makanan ke dalam tubuh kita. Sedangkan tubuh kita, darah kita harus tetap mempertahankan pH, agar pH darah tidak berubah. Gimana caranya? Nah, ini berkaitan dengan penyangga. Pengertian larutan penyangga adalah tadi kita tahu bahwa di tubuh itu memiliki darah ya, ada penyangganya, ada penyangga dalam tubuh, dalam darah, ada di darah ya. Nah, tubuh kita dapat mempertahankan pH karena memiliki sistem larutan penyangga. Nah, di mana larutan penyangga, nama lainnya buffer atau dapar, adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan. Itu adalah pengertian larutan penyangga. Kenapa sih larutan penyangga dapat mempertahankan pH? Tadi kan sekian banyak makanan yang masuk. Ya, kenapa masih bisa tetap mempertahankan pH tubuh kita? Karena ada larutan penyangganya di dalam darah. Terus gimana caranya larutan penyangga bisa mempertahankan pH? Di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam dan basa sekaligus sehingga dapat menstabilkan pH jika ke dalam sistem ditambahkan zat lain yang bersifat asam atau basa. Tentunya di penyangga kan tadi bisa menstabilkan pH, mempertahankan pH meskipun tubuh kita dimasukkan berbagai makanan, entah itu asam atau basa. Tapi tentunya ya di sini ada pengecualiannya. Harus dalam jumlah sedikit, harus sedikit asam dan harus sedikit basa. Dan ketika pengenceran ditambahkan air, maksimalnya 10 kali pengenceran. Kalau lebih dari itu, tubuh ya bisa jadi tidak dapat mempertahankan pH lagi. Apa yang terjadi? Seperti dalam Islam, ketika makan itu diminta untuk sedikit, ya, jangan terlalu banyak. Ya kalau terlalu banyak bisa jadi timbul penyakit dan sebagainya. Nah, komponen penyangga apa aja? Ada penyangga asam. Penyangga asam itu berarti terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya, CH3COH ini termasuk asam asetat. Asam asetat tuh asam cuka, ya cuka itu termasuk asam lemah. Ini asam lemah. Sedangkan CH3COO min, kalau bentuknya muatan ada positif atau negatifnya berarti ini bisa asam atau basa konjugasinya. Ini min. Unsurnya mirip dengan si CH3COH, ini adalah basa konjugasi dari CH3COH-nya. Jadi sekali lagi, kalau penyangga asam, berarti ada asam lemah dan basa konjugasi. Sedangkan kalau penyangga basa, ada basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH3 dan NH4+. NH3 ini adalah amoniak, termasuk basa lemah. Nah, NH4+-nya berarti asam konjugasinya dari NH3. Lalu, komponen larutan penyangga ada apa aja? Ada penyangga asam. Tadi ada penyangga asam ya. Nah, di mana tadi penyangga asam dibuat dengan cara apa? Ya, dari
campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Selain asam lemah dan basa konjugasinya, si penyangga ini, ya basa konjugasinya bisa diganti dalam bentuk garam ya. Contohnya nih, asam lemahnya adalah asam fluorida, HF. Nah, dicampur dengan NaF, ini ada unsur yang mirip nih, F. Kalau nulisnya NaF berarti namanya garam, tapi kalau nulisnya F-min berarti namanya adalah basa konjugasinya dari HF. Terus bisa juga ya dibentuk dari asam lemah dan basa kuat. Dengan catatan, ketika campuran asam lemah sama basa kuat, yang sisa adalah mol asam lemah. Mol basa kuatnya wajib habis bereaksi, wajib sisanya 0 gitu, supaya membentuk penyangga. Contohnya, reaksi antara 1 mol CH3COH dengan 0,5 mol KOH. KOH ini basa kuat, kalium hidroksida basa kuat. Nah, maka kita bisa lihat nih, 1 mol sama 0,5 mol selisihnya 0,5 mol. Yang lebih banyak adalah molnya asam lemah. Berarti si mol KOH-nya habis bereaksi. Terus, penyangga basa. Tadi campuran dari apa penyangga basa? Ya, betul. Campuran dari basa lemah dan asam konjugasinya. Atau asam konjugasinya bisa diganti dengan garam. Contohnya tadi adalah amoniak NH3 dengan NH4Cl. Kalau ditulisnya NH4Cl ini berarti garam. Tapi kalau ditulisnya adalah NH4+, berarti itu adalah asam konjugasinya. Terus bisa juga ditulis dari basa lemah dan asam kuat dengan catatan si asam kuatnya molnya wajib 0, wajib habis bereaksi. Atau intinya yang sisa adalah basa lemah. Nah, contohnya nih ada amoniak 1 mol direaksikan sama asam sulfat. Asam sulfat asam kuat ya. Nah, ya udah selisih 1 mol sama 0,1 mol itu berarti kan 0,9 mol. Berarti yang lebih banyak molnya adalah mol amoniak NH3. Berarti mol basa lemahnya bersisa. Si asam sulfatnya habis ya. Penyangga basa berarti basa lemahnya sisa, molnya asam kuatnya habis. Gitu. Nah, terus cara kerja larutan penyangga, misalnya pada sistem larutan penyangga, ini kan ada CH3COH asam lemah, asam cuka dengan basa konjugasinya, ion asetat. Nah, jika ke dalam penyangga asam tadi ditambahkan basa, maka yang bereaksi sama basanya adalah si asamnya, asam lemahnya. Gitu. Karena si asam lemah bersifatnya asam. Nah, misalnya gini nih ya. Ini basa yang ditambahkan nih si LOH nih. Bereaksi sama siapa dari campuran penyangganya tadi? Bereaksi ya sama yang asamnya, yaitu CH3COH. Sehingga ketika direaksikan, ya, si ion H+ dari CH3COH bereaksi sama ion OH- dari basanya menghasilkan H2O. Ya, sedangkan si logam L-nya akan bereaksi sama ion asetatnya membentuk garam CH3COOL. Gitu. Intinya di sini ya, ada apa nih? Tetap masih ada asam dan garam. Nah, ini garamnya dan asamnya. Sedangkan tadi komponen penyangga adalah ada asam lemah sama garam. Nah, betul, masih tetap terbentuk asam lemah dan garam meskipun sudah dicampur dengan basa. Asam lemahnya CH3COH, garamnya adalah CH3COL dengan catatan komponen garamnya memiliki unsur yang mirip dengan komponen asam lemahnya dengan selisih H-nya 1. Bisa kita lihat di sini komponennya ada CH3COO untuk garam. Sedangkan asam lemahnya CH3COH, unsurnya mirip. Dan selisih H-nya bisa kita lihat juga di sini bahwa ini H-nya 3 di kanan. Ini H-nya 3 tambah 1, 4. Nah, dari selisih H-nya adalah 1. Terus, ya, kalau ke dalam komponen penyangga asam ini ditambahkan asam, berarti yang bereaksi sama asam siapa? Ya basanya. Yang jadi basa adalah ini, ion asetat ya, karena dia basa konjugasi. Maka ini HX adalah komponen zat asam yang ditambah bereaksi sama
basa konjugasinya, nah, tetap di sini bisa dilihat sama-sama. Ini yang H plus dari HX-nya bereaksi sama CH3CO- yang membentuk CH3COOH. X-nya ya, tetap jadi X min gitu. Jadi di sini tetap masih ada komponen asam lemah dan asam lemah nih dan basa konjugasinya. Nah, itu adalah komponen komponen buffer asam gitu. Nah, makanya masih tetap bisa mempertahankan pH karena tetap menghasilkan komponen buffernya. Begitu. Nah, perhitungan pH larutan. Penyangga asam berarti ketika kita tahu bahwa dia adalah buffer asam, maka kita cari H+. Rumus konsentrasi H+-nya adalah Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensi garam. Sedangkan kalau kita tahu dia penyangganya basa, penyangga basa berarti dari basa lemah sama garam atau basa lemah dan asam konjugasi. Ya. Kita cari konsentrasi OH- berarti Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali valensi. Rumusnya sama, perbedaannya adalah H+-nya tinggal ganti OH-, K-nya tinggal ganti Kb untuk penyangga asam dan penyangga basa. Ka adalah tetapan asam lemah. Kb tetapan basa lemah. X-nya adalah indeks asam konjugasi atau basa konjugasi pada garam. Nah, misalnya ya NH3 di sini NH3 dan NH4 2 kali SO4. Berarti yang termasuk asam dan basa konjugasi yang termasuk karena ini buffer basa ya, berarti basa lemahnya NH3, asam konjugasinya adalah NH4. Nah, di sini bisa kita lihat nih, jumlah NH4-nya 2. Berarti nilai X-nya, nilai valensi garamnya adalah 2. Begitu. Lalu, ya, kalau misalnya contohnya yang ini ya, HF dan NaF. Nah, yang mirip dengan unsur HF kan berarti NaF nih. Nah, di sini jumlah F-nya berapa? Jumlah F-nya 1. Ya udah berarti nilai X-nya adalah 1. Valensi garamnya 1. Begitu ya. Oke.